Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqatun Najiyah atau Manhajul Firqatin Najiyah, manhaj atau jalan golongan yang selamat. Sebagaimana telah kita sampaikan para bapak sekalian, bahwa kitab yang kita pelajari ini secara umum memberikan bekal kepada kita dua hal penting. Yang pertama, bekal memahami agama, kaidah-kaidah bagaimana kita beragama yang benar, sehingga tetap lurus sampai kita nanti kembali kepada Allah di atas agama yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bekal-bekal akidah, sehingga bagaimana seorang muslim dia memiliki akidah yang lurus, akidah yang bersih dari syirik dan bid'ah. Kita sedang dalam pembicaraan bab yang pertama, pembekalan bagaimana kita bisa senantiasa di atas agama yang lurus, menjadi golongan yang selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Telah kita lewati pembahasan yang lalu, beliau memperkenalkan kepada kita tentang golongan yang selamat ini. Dari poin-poin yang telah kita lewati pembahasannya, bahwa golongan yang selamat itu senantiasa i'tisam bihablillah, senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini merupakan patokan utama dalam kita beragama. Al-Quran yang akan memandu kita, dan As-Sunnah yang akan menjelaskan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Sunnah adalah orang yang mereka memiliki semangat ini persatuan. Ketika dia telah berusaha untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah, bagaimana senantiasa mengikatkan dengan Quran dan Sunnah, dia menjaga persatuan, menjauhkan dari sebab-sebab perpecahan. Dan di antara sebab perpecahan itu adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Semangatnya orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah orang yang mereka meninggalkan mengikuti wahyu. Karena seseorang itu kalau enggak mengikuti wahyu, mengikuti hawa nafsu.
Orang yang mereka tidak mengikuti wahyu, pasti mereka terjatuh dalam mengikuti hawa nafsu. Itulah yang dikatakan Allah, fa'ilam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga orang kalau tidak mengikuti wahyu, pasti jatuhnya mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, Ahlus Sunnah adalah orang yang mereka hanya berbangga dengan al-haq, berbangga dengan kebenaran. Berbangga dengan Islam, Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan Nabi. Dan ciri orang-orang yang sesat adalah berbangga dengan selain Quran dan Sunnah. Berbangga dengan kelompoknya, dengan yaitu organisasinya, dengan golongannya, dengan partainya, dengan ormasnya. Sekalipun kelompoknya, partainya, golongannya itu berkubang dalam syirik dan bid'ah, mereka tidak peduli. Mereka berbangga dengan apa yang menjadi miliknya. Adapun Ahlus Sunnah berbangganya dengan Islam. Sehingga tidak ada yang dia banggakan kecuali apabila dia di atas tauhid dan sunnah, di atas jalan yang hak. Kemudian jalan atau golongan yang selamat itu senantiasa memelihara wasiat Rasulullah SAW dan wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan dari hadis Irbad bin Sariyah. Di antaranya adalah wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang dengan ketakwaan itu seseorang akan memiliki kendali yang kuat dalam mengarungi kehidupannya. Dia senantiasa merasa harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Perasaan ketakwaan inilah yang mengendalikan hidup dia tidak liar. Tapi kalau orang tidak punya ketakwaan, ya liar. Hidupnya akan liar. Dia berbuat sesuai dengan selera apa yang dia inginkan. Tidak ada penghalang, sehingga tidak malu untuk melakukan apapun jenis penyimpangan-penyimpangan. Yang penting nafsunya itu berselera. Di antara wasiat Nabi adalah untuk senantiasa as-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bagaimana bersikap dengan penguasa, bagaimana rakyat bersikap dengan penguasa, dan sesungguhnya penguasa itu adalah cerminan rakyat. Bagaimana rakyatnya, Allah akan lahirkan penguasa yang seperti rakyatnya. Kalau rakyatnya masih suka ngutil, ngusa korupsi, kemudian nipu-nipu, kemudian ya segala macamnya, kurang lebih penguasanya akan seperti itu. Sehingga kalau orang mengkritik penguasa itu, sesungguhnya mengkritik dirinya sendiri. Semua penguasa yang sekarang sedang berkuasa itu dulu ya rakyat. Semua yang dulu juga yang mendemo penguasa sebelumnya, yang memusuhi penguasa sebelumnya, kemudian sekarangnya dari penguasa, sekarang didemo-demo lagi, itu kan lebih lingkaran setan kayak gitu. Sehingga ya ini mereka tidak berjalan di atas apa yang diwasiatkan atau diajarkan nabinya. Dan seorang muslim terkadang
asing dalam bersikap dengan penguasa karena lebih marem kalau mengikuti hawa nafsunya. Padahal Islam datang untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Kemudian di antara wasiat Nabi adalah wasiat ketika kita berhadapan dengan kenyataan banyaknya penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu penyimpangan akidah, banyaknya syirik, banyaknya keyakinan-keyakinan yang rusak, dan banyaknya bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru yang tidak pernah diajarkan Nabi dan para sahabat. Maka wasiat Nabi adalah agar kita senantiasa tetap istiqamah dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Ini adalah patokan kita di dalam beragama. Sehingga patokannya bukan kebanyakan orang. Kalau patokannya adalah kebanyakan orang, kata Allah, kebanyakan orang itu kafir, fasik, tidak berilmu. Sehingga kalau kita ikuti kebanyakan orang, kata Allah, justru akan sesat. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Terus apa yang kita ikuti? Ya kebenaran, ilmu. Mengikuti ilmu. Kadang mengikuti ilmu itu di satu zaman atau satu tempat bisa mayoritas, di satu tempat bisa minoritas. Kalau di zaman Rasulullah SAW mengikuti ilmu itu ya mayoritas. Karena para sahabat mayoritasnya mereka pengikut kebenaran di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Kalau sekarang ini mayoritasnya ya ahlul bid'ah, mayoritasnya menyimpang dari sunnah Nabi. Sehingga standarnya bukan mayoritas atau minoritas, tapi standarnya adalah berpegang teguh dengan ilmu. Bagaimana ilmunya? Sehingga jelas, ukurannya jelas, dan ilmu itu adalah apa yang Allah katakan, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, apa yang difahami oleh para sahabat dari agama ini, atau ijma', atau yang disepakati oleh para, yakni salaf, ini adalah ilmu. Adapun selain ini, selain Quran, Sunnah, ijma', itu rata-rata adalah kata Allah, iyattabi'una iladdan wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali sangkaan-sangkaan belaka. Hanya mengikuti persangkaan-persangkaan dan mengikuti hawa nafsu mereka. Itulah yang kebanyakan manusia ikuti. Sehingga orang kalau tidak mengikuti wahyu, mengikuti Quran dan Sunnah, sebagaimana dipahami para salaf, para sahabat Nabi, ya mereka jatuhnya pasti mengikuti sangkaan-sangkaan, pikiran-pikirannya sendiri, apa yang dia khayalkan itu sendiri, pikirannya sendiri-sendiri, dan mengikuti hawa nafsunya yang cocok dengan seleranya, sehingga akhirnya banyak kemauan-kemauan, banyak selera-selera. Karena orang seleranya macam-macam dan mereka yang ikuti selera yang akhirnya pecah menjadi segala macam banyak kelompok-kelompok yang sesuai dengan selera mereka dalam yang beragama. Dan di antara wasiat Nabi adalah agar menjauhkan, mewaspadai dan menjauhkan dari bid'ah. Berbicara bid'ah itu sama dengan bicara tentang judi, perzinaan, homer, artinya bicara sesuatu yang diharamkan oleh Nabi. Bicara tauhid itu pasti bicara syirik, karena syirik itu lawannya tauhid. Bicara sunnah itu pasti bicara juga bid'ah, yang bid'ah itu lawan daripada sunnah.
Bicara ketaatan, kita akan bicara, yakni kemaksiatan. Itu nggak bisa dipisahkan, sehingga orang akan tahu mana yang hakikatnya tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat. Itu mesti bicara lawannya. Di zaman kita ini, bicara bid'ah itu seperti tabu. Dan dianggap ciri khasnya Wahabi, ciri bicara bid'ah. Kalau bicara bid'ah itu ciri khas Wahabi, Wahabi pertama Rasulullah SAW, karena yang mengajarkan, yakni waspada dengan bid'ah itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian di antara yang telah kita latih pembahasannya ini golongan selamat atau al-firqatun najiyah, bahwa al-firqatun najiyah itu adalah kelompok yang selamat di antara berbagai macam firqah-firqah yang diberitakan Nabi sesat. Mereka selamat karena berpegang teguh dengan kebenaran, dengan al-haq. Sehingga diungkap ungkapan Nabi SAW ketika memberitakan tentang 73 golongan, kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Yang satu itu namanya al-jamaah, namanya as-sawadul a'dham, namanya ma'ana ali wa ashabi. Ini yang Nabi sebutkan. Yang satu itu adalah mereka yang cara beragamanya ma'ana alihi wa ashabi, seperti yang aku lakukan dan para sahabatku lakukan. Orang yang berada di atas ajaran Rasulullah dan para sahabat. Dan inilah yang dikatakan dengan al-jamaah. Sehingga al-jamaah itu bukan Islam jamaah. Bukan mengklaim diri sebagai Islam jamaah atau jamaahnya yang menjadi ahlul jannah. Tapi setiap orang yang cara beragamanya mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itulah yang dikatakan al-jamaah. Sehingga walaupun seorang itu sendirian dalam mengikuti yakni Quran dan Sunnah seperti yang difahami para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, maka dia dikatakan al-jamaah. Sehingga dikatakan para salaf kita, anta wahdaka alal haq fa antal jamaah. Kamu sendirian di atas kebenaran, maka kamu itu adalah jamaah. Sehingga standar jamaah itu adalah yaitu ketika seseorang di atas al-haq, di atas kebenaran. Kemudian dinamai Nabi juga dengan sawadul a'dham, as-sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Mayoritas di sini standarnya para bapak sekalian itu mayoritas di zaman Rasulullah SAW, yang mayoritas para sahabat di atas sunnah. Adapun setelah sepeninggal Nabi SAW, perkembangannya yang mayoritas itu ya yang menyimpang. Karena 73 dibandingkan 1. 73, yang satu adalah yakni ahlul haq. Sehingga mayoritasnya adalah menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Sehingga kalau bicara mayoritas sebagai standar kebenaran, itu maksudnya adalah sahabat yang hidup di zaman Nabi. Sehingga ungkapan ketiga-tiganya ini tidak bertentangan sama sekali. Ma'ana ali washabi, al-jamaah, kemudian as-sawadul a'dham, ini adalah hakikat yang satu. Jadi mereka yang cara beragamanya mengikuti Nabi dan para sahabat, itu senantiasa berpegang dengan kebenaran. Kemudian juga diterangkan oleh Ibnu Mas'ud sekalian tentang hakikat Shiratal Mustaqim. Rasulullah SAW pernah ketika membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, surat yaitu Al-An'am 153, Nabi menjelaskan dengan garis, dibuat satu garis seret, lalu mengatakan hadza sabilullah.
Ini adalah jalan Allah. Satu-satunya. Jalan Allah satu-satunya. Jalan yang lurus. Dan itu adalah satu-satunya. Jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menggambarkan di sebelah kanannya garis-garis yang banyak. Karenanya sebelah kirinya juga garis-garis yang banyak. Kemudian Nabi mengatakan tentang garis-garis yang banyak itu hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Yaitu jalan-jalan syaitan. Laisa minna syaitan, laisa minna sabilun illa wa ali syaitan. Tidak ada satupun jalan tadi kecuali syaitan ada di atasnya. Sehingga yang ada adalah jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Ta'ala, dan selainnya adalah jalan-jalan setan. Maka Allah pun katakan, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali adalah kesesatan. Kemudian sahabat menerangkan makna subul, wala tattabi'u subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan. As-subul yang dimaksudkan adalah syubhat, al-bid'ah wa syubhat. Bid'ah dan syubhat. Inilah jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang ini mencerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawakan syubhat. Syubhat itu kebatilan yang didalili. Sehingga kelihatannya dalil tapi sebenarnya adalah syubhat, pengkaburan, mengaburkan, menyimpangkan. Sehingga orang taunya itu adalah ngikuti dalil. Padahal yang didalili adalah kebatilan. Contoh umpamanya, orang nyembah kubur. Minta-minta ke kubur. Yang dalam akidah Islam itu termasuk kesyirikan. Pakai dalil. Dalilnya diantaranya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu enggak takut dan enggak sedih. Katanya, wali-wali Allah ini orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Sedangkan kami ini orang yang berliputan dengan dosa dan maksiat. Dosanya banyak, berlumuran dengan kesalahan dan dosa. Sehingga untuk langsung kepada Allah enggak layak. Maka kami mengangkat orang yang dekat dengan Allah ini untuk bisa mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Meminta kepada wali yang sudah dikubur, yang hakikatnya syirik, dengan membawakan ayat yang bicara tentang wali Allah, yang sungguhnya tidak ada kaitan dengan perbuatan dia tadi, ini namanya syubhat. Asal membawakan dalil, seakan-akan perbuatannya memiliki dalil. Ini namanya syubhat. Akan banyak syubhat-syubhat di sekitar jalan yang lurus ini. Kita diperintahkan Nabi untuk betul-betul, diperintahkan Allah untuk betul mengikuti satu jalan yang lurus tadi. Ini wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu. Ikutilah jalan yang lurus tadi. Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kemudian para sekalian, sekarang kita masuk ini bab yang kedua. Manhajul firqatin najiyah, ciri-ciri golongan yang selamat. Bagaimana ciri-ciri golongan yang selamat itu? Yang di atas, beliau seakan-akan memperkenalkan kepada kita tentang hakikat al-firqatun najiyah, bahwasanya al-firqatun najiyah itu ada. Di tengah-tengah banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Islam. Al-firqatun najiyah itu ada. Dan kita harus bercita-cita memiliki kerentek dan keinginan untuk menjadi kelompok yang selamat tersebut. Nah, sekarang ciri-ciri yang lebih detailnya berkaitan dengan manhajul firqatin najiyah, kelompok jalannya golongan yang selamat. Yang pertama, monggo diwaos.
Kalau bikum saya ini dan tadilu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wala yatafarraqa hatta ilaika alayal haud. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian akan besar apabila berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah dan sunnati. Dan keduanya kita akan memisahkan jika keduanya menghadapi ke telaga surga. Ya, yang pertama, para sekalian, ciri golongan yang selamat atau jalan yang ditempuh realnya itu, jalan golongan selamat itu bagaimana? Yang pertama, al-firqatun najiyah hiyallati taltasimu manhaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa manhaja ashabihi min ba'dihi wa huwal Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulih wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithi as-sahihah wa amara al-muslimina bitamassuk bima faqala taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dauma kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alayal haud. Jalan golongan atau golongan yang selamat itu, mereka senantiasa komitmen untuk mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat. Mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah, lalu dijelaskan Nabi kepada para sahabat dalam hadis-hadis yang sahihnya. Maka golongan yang selamat adalah orang yang mereka betul-betul komitmen mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, tidak akan pernah tersesat. Apa dua perkara itu? Kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Wala yatafarraqa hatta yarida 'alayal haud. Quran dan sunnah inilah tidak akan pernah berpisah sampai mengantarkan ini ke telaga haudnya Nabi, yaitu masuk surga menjadi ahlul jannah dan bisa menjumpai telaga haud ini kehidupan di akhirat di ardul mahsyar. Orang mukmin dia termasuk di antara orang yang mereka akan mendatangi telaga haud ahlus sunnah. Orang yang mereka mencintai sunnah Nabi akan termasuk yang mendatangi telaga haud. Poin yang pertama ini, para sekalian, kita diingatkan oleh beliau bahwa jalan hidupnya golongan yang selamat itu betul-betul komitmen dengan Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara beragamanya itu senantiasa betul-betul memegangi Quran dan sunnah Nabi-Nya. Kita ini dihadapkan dengan penyesat, musuh-musuh yang akan menyesatkan kita dari jalan Allah Ta'ala. Musuh yang pertama, yang jelas-jelas telah mendeklarasikan di hadapan Allah untuk menyesatkan anak Adam tanpa kecuali, yaitu iblis. Yang iblis menegaskan kepada Allah, apa kata iblis? La ukhwiyannahum ajma'in. Ya Allah, semua anak Adam akan aku sesatkan. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Benar-benar akan aku halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah
iblis di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Dan iblis telah membuat trik strategi. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktarahum syakirin. Kemudian benar-benar akan aku datangi manusia untuk kami sesatkan dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Yang dijelaskan oleh para ulama, maksudnya ungkapan iblis ini, iblis akan menyesatkan manusia dari arah dibuat lupa tentang kehidupan kampung akhirat, dibuat tergila-gila dengan urusan dunia, dibuat terasa berat dengan segala bentuk ketaatan, dan dibuat terasa lezat, ringan, dan nikmat segala bentuk kemaksiatan. Orang kalau sudah lupa dengan akhirat, maka dia merasa tidak akan ada pertanggungjawaban tentang semua perbuatan yang dia lakukan. Sehingga akan lost control. Dia akan lost control. Beda dengan orang yang mereka punya keyakinan tentang kampung akhirat. Orang yang punya keyakinan tentang kampung akhirat, dia melakukan apa-apa itu serba punya pertimbangan akhirat. Nasib saya nanti di akhirat kalau saya melakukan perbuatan ini seperti apa. Itu akan dia timbang dengan timbangan kampung akhirat. Sehingga dia tidak akan sembarangan di dalam berbuat. Tapi kalau dia sudah nggak punya keyakinan kampung akhirat, maka dia akan lost control. Coro kendaraan pun blong, remi pun itu blong, betenten remi pun. Sehingga nabrak-nabrak, nyasak-nyasak, jungkel, teng jurang. Ini adalah kehidupan orang yang mereka tidak dikontrol oleh agama. Kehidupannya kata Allah, ulaika kal an'am, seperti binatang. Yang hanya urusannya makan, minum, memuaskan syahwat, itu adalah urusan orang yang mereka hidupnya tidak dikontrol dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendidikan Rasulullah SAW di awal-awal dakwah, bahkan sampai 13 tahun, para sekalian, pendidikan beliau kita berkaitan dengan pendidikan akidah. Menanamkan di hatinya itu pengagungan kepada Allah, kemudian keyakinan tentang surga, tentang neraka, tentang peristiwa-peristiwa yang akan dialami di hari akhirat kelak. Sehingga ketika ini betul-betul mewarnai hatinya, itu akan menjadi pertimbangan yang sangat kuat dalam meniti kehidupan. Tapi kalau keyakinan kayak seperti ini nggak ada, ya sudah, lost gitu aja. Nggak mau ngapain, yang penting punya kemauan dan punya kemampuan. Kemudian yang kedua, dibuat tergila-gila dengan dunia. Orang kalau sudah kedanan dunia, dia tergila-gila dengan dunia, waktunya yang 24 jam sampai matinya itu hanya untuk mikir dunia. Hanya untuk membangun dunia dan dunia. Sehingga dia dipermainkan oleh setan untuk menumpuk-numpuk dunia tanpa jelas. Untuk apa dunianya itu? Orang kalau hanya mikirnya dunia itu adalah urusannya itu hidup nikmat, niku mboten nyucuk. Kerja nganti gembleh-gembleh ibaratipun untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dunia sebanyak-banyaknya. Padahal nek pun sugih mblegedu, donyane ngambra-ambra tang pundi-pundi, menikmati dunia itu sangat terbatas.
Mangan dia namung sak piring, rong piring. Kendaraan dia namung sak jok. Turung dia namung sak kasur. Linggih dia namung sak kursi. Tapi ambisinya itu yang membuat dia itu kemudian tidak pernah habis mikirkan dunia sampai lupa akhiratnya sama sekali. Nabi menggambarkan bahayanya orang yang mereka tergila-gila dengan dunia, daya rusaknya kepada agama itu lebih berbahaya dibandingkan dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi absada min khirsil mar'i alal mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Bagi domba, kedatangan dua serigala lapar ini sangat membahayakan karena bayangannya akan diuntal kemudian habis dikeremus sama ini serigala. Tetapi kata Nabi, bahayanya serigala bagi domba itu tidak lebih besar, tidak lebih berbahaya dibandingkan bahayanya orang yang tergila-gila dengan dunia dan ambisinya kepada kemuliaan, gila hormat, daya rusaknya kepada agama. Orang kalau sudah gila harta, agama bisa dijual untuk mencari harta. Bisa dijual untuk mencari harta. Jadilah kiai-kiai Yahudi yang menjual agama mereka. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Di antara ciri kiai Yahudi adalah menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan harga yang sangat kecil, yaitu dunia. Karena dunia ini betapapun di mata kita itu gede dan ngedapi-dapi, di mata Allah, dalam pandangan Allah dan Rasulnya sangat kecil dan hina. Kecil dan hina. Karena digambarkan oleh Allah, dunia itu seperti tanaman yang tukul kemudian mengagumkan, tukul kemudian menghijau, mengagumkan, kemudian mulai kuning, kering, ambruk. Seumur tanaman. Kayak kita semuanya, nyun ngapunten, manusia alurnya, ya dia lahir lemah, kemudian mulai tumbuh berkembang, kokoh, kuat, gagah, perkasa, muda. Ini adalah puncak-puncaknya keindahan. Kemudian mulai tua, mulai garing, mulai kemudian setelah itu lenyap. Itu umur dunia ceretan gitu. Kalau Nabi menggambarkan, ini tidak lebih daripada seekor nyamuk, tidak lebih daripada harga bangkai kambing yang cacat, yang sudah jadi bangkai, kemudian tidak lebih daripada tetesan air yang nempel di jemari ketika jemari dicelupkan lautan. Ini ada keterangan Nabi berkaitan dengan ini kualitas dunia. Sehingga Allah mengatakan mataun qalil, kehidupan yang sangat singkat dan sedikit. Maka menjual agama untuk mendapatkan dunia itu namanya menjual ini dengan harga yang super murah. Super murah. Nah, gila dengan dunia itulah diantara faktor yang akan menghancurkan agama. Kemudian, setan akan membuat manusia kalau dengan ketaatan itu berat. Sangat berat. Ngaji berat, baca Quran berat, zikir berat, taat berat. Sehingga membutuhkan motivasi yang kuat. Tapi kalau untuk maksiat itu kados gelinding, kados patung gelinding, mboten sah diajari, mboten sah disurung niku pun gelinding piyambak, sudah tinggal gelinding gitu aja. Rata-rata untuk maksiat orang sudah pintar sendiri-sendiri. Sudah pintar, maksiat itu sudah kayak patung gelinding dan tidak perlu motivasi. Bermaksiat itu menjadi sangat ringan, mudah, enteng, karena nafsunya berselera.
Ini adalah cara setan menyesatkan. Sehingga tidak ada cara selamat kecuali dengan berpegang teguh dengan ini Quran. Ini setan kalangan jin. Setan kalangan manusia juga melakukan upaya pengkafiran kepada kaum muslimin. Wattu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Orang-orang kafir itu mereka sangat amat ingin sekali menjadikan kalian itu kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Sehingga program utamanya itu membuat kita ini melepas Islam. Menjadi orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, tidak mesti harus pindah agama, yang penting menjadi kafir. Sehingga Islamnya sekedar identitas Muslim, tapi pemikirannya pemikiran PKI, pemikiran komunis, pemikiran ini sekuler, pemikiran barat, yang tidak ada mambu agamanya sama sekali. Itu namanya dimurtadkan, itu walaupun tanpa ganti nama. Dan itu yang dikatakan Allah Ta'ala. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu lantardo, tidak akan pernah ridho. Tidak akan pernah ridho kepada kalian dari kaum mukminin sampai kalian mengikuti mereka. Tidak mesti, tidak harus sampai pindah agama, nggak apa-apa. Yang penting mengikuti pola hidup mereka, mengikuti tradisi mereka, cara berkeyakinannya, cara berpolitiknya, cara berekonominya, cara bermuamalah hariannya. Dan itu terus dibuat program. Bagaimana menyahudikan dan menasranikan, yakni kaum muslimin, alias kemudian sekarang yang dikenal dengan istilah yaitu hidup umumi. Hidup umumi. Sehingga kalau hidup itu dengan Islam itu namanya eksklusif. Kalau hidupnya itu dengan ajaran Islam namanya eksklusif. Kalau hidupnya itu tanpa Islam itu namanya ini inklusif, umum, dianggap umum. Kemudian orang menuntutnya itu urip wis sing umum-umum wae, yang umum-umum saja. Sekolah umum, sekolah di umum, sekolah yang tidak diajarkan agama kecuali sakuprit atau satetes, itu pun juga durak arik. Karena memang mereka itu, kata Allah Ta'ala, keinginan mereka untuk memurtadkan muslim itu, la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum antinikum inistata'u. Mereka itu tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kalian sampai kalian murtad kalau mereka sanggup. Itu Allah yang mengatakan begitu. Perang itu konten kali, ada perang militer, itu targetnya diberangus, musliminnya diberangus. Kayak waktu Rusia dulu mau berangus Afghanistan. Kayak ini orang kafir dulu, Serbia dulu mau berangus, yaitu Muslim, apa itu? Serbia dulu, Bosnia, Muslim Bosnia. Kayak orang-orang Hindu mau memberangus Muslim, namanya Rohingya. Buddha Hindu mau memberangus Muslim Rohingya. Itu perang militer. Dikerahkan dengan ini jet-jet tempur, kapal tempur, pesawat, kemudian tank-tank tempur. Yang kedua, perang pemikiran. Perang pemikiran. Otaknya digosok terus, di brainwashing kalau orang bilang. Dicuci, nyuci otak, sehingga sudah nggak ada lagi bekas Islamnya. Dikumbah seresnya dari ini Islamnya itu, dari keislamannya itu. Sehingga muslim-muslim yang belas nggak ada, nyantol Islamnya itu nggak ada. Ini jenis peperangan dengan dua cara ini. Untuk program ini,
Allah ngendikaken innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum fisabilillah liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu dia siap membelanjakan hartanya dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Nek perlu pondok-pondok pesantren itu dibantu, digerojoki dolar, digerojoki duit. Orang kafir gerojokkan duit ke pondok-pondok pesantren bukan karena supaya pondoknya itu jadi muslim yang militan dengan Islamnya, supaya bubar keislamannya itu. Pondok tapi tanpa roh keislaman. Pondok tapi pro dengan kekafiran. Ya kenyataannya begitu. Bapak sekalian, ini adalah apa yang mereka lakukan. Nah, kuncinya, ini yang penting. Kuncinya di mana? Kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bagaimana kamu itu akan bisa dikafirkan, dimurtadkan oleh mereka, sedangkan kepada kalian selalu dibacakan Al-Quran, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya, berpegang teguh dengan ajaran Allah, hatinya nyantol kepada Allah, kemudian hidupnya, kemudian jalannya dia lurus di atas jalan Allah, maka dia orang-orang yang telah ditunjuki Allah di atas jalan yang lurus, alias program pengkafiran dan pemurtatan mereka itu akan gagal total, kandas. Syaratnya kita betul-betul berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, belajar dengan benar, berpegang teguh dengan itu. Kuncinya tengeriku. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang tidak gampang kapusan. Orang yang tidak gampang kapusan. Kalau kita menggunakan pikiran kita sendiri, itu seringnya itu keblondrok-blondrok. Keblondrok-blondrok. Sok lebih tahu daripada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita ibarat kata orang lugu dengan Quran dan Sunnah, itu yang akan selamat. Yang akan selamat. Walaupun dikatakan kolot, dikatakan ortodok, dikatakan yaitu kampungan, dikatakan enggak modern, itu yang paling selamat, itu cara hidup yang seperti itu. Gaya hidup yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, itu yang akan mengantarkan kita selamat sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sak manterin sekalian, pun jam 09.13 membuki manfaat ingkang seperti niki, insyaallah kalau jangan pembahasan ingkang badhe datang bismillah. Antar pambutan besok monggo. Ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Gimana? Setan. Ya, setan dari kalangan manusia itu setan manusia jahat yang pengen mereka merusak, ya ini orang yang saleh, itu setan. Karena setan itu pensifatan, ya ini jin yang jahat, yang rusak, yang akan merusak agama orang. Jinnya itu setan, manusia yang rusak dan akan merusak agama orang, yaitu setan. Iblis itu induknya setan. Panglimanya setan, dia diberi kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat, kemudian bawahannya itu ya jin-jin yang menjadi setan-setan itu menjadi pasukannya, ini iblis. Dan manusia adalah setan-setan, orang-orang yang mereka rusak dan akan merusak, ini kaum muslimin. Maka dikatakan minal jinnati wan nas, setan dari kalangan manusia dan jin. Ya, bisa muslim jadi setan juga bisa. Muslim jadi setanan juga bisa. Muslim tapi dia sukanya mengajak orang untuk rusak.
Maka termasuk kiai juga bisa jadi tauhid, juga bisa kiainya menyesatkan, mengajak kepada syirik, mengajak kepada penyimpangan. Ini ya setan juga. Setan pakai jubah, pakai deng-deng, pakai jenggot umpamanya, tasbihnya sak bluluk-bluluk, bisa jadi setan karena dia ngajaknya kepada syirik dan kepada ini penyimpangan yang kalau Nabi katakan namanya al-aimatul mudhillun, pemimpin yang menyesatkan, atau du'atun ala bawi jahanam, dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahanam, sehingga seruannya itu malah membuat orang keblondrok ke dalam jahanam, bukan mengantarkan ke surga. Ya istilahnya kalau dukun ada dukun hitam, dukun putih. Dukun hitam itu yang pakaiannya ireng-ireng, pangsa pasarnya orang-orang yang nggak kenal agama. Kalau dukun putih ya pangsa pasarnya orang yang kelihatan religius, tapi dia dukun, setan yang akan yaitu menjauhkan dari ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini cekap kita cekap kasat nanten untuk memiliki manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.